Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Para pemirsa rahimakumullah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang hakikat perintah menahan amarah. Para pemirsa rahimakumullah, kalau kita lihat, sesungguhnya amarah ini ada beberapa jenis. Di antaranya yang pertama adalah ada amarah yang berlandaskan karena kebenaran. Hal ini sebagaimana dialami oleh Nabiullah Musa alaihi salam, sebagaimana dijelaskan Allah dalam firman-Nya, yaitu dalam surah Al-A'raf ayat 150 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Yang terjemah maknanya adalah, dan ketika Nabi Musa alaihi salam kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah dan dalam keadaan sedih. Hal ini dikarenakan ketika Nabiullah Musa alaihi salam dipanggil oleh Allah untuk beraudiensi selama 30 malam atau 30 hari, lalu ditambah lagi 10 hari sehingga genaplah menjadi 40 hari. Maka di situ ternyata umat yang ditinggalkannya, yang ketika itu dipimpin oleh Nabi Harun alaihi salam, ternyata melakukan kemaksiatan, melakukan pembangkangan. Di antaranya adalah menyembah patung sapi. Maka kemudian ketika Nabi Musa kembali kepada kaumnya, beliau dalam keadaan marah sekaligus sedih. Ghadban menunjukkan satu kemarahan yang sangat, karena merasa kecewa, merasa mereka mengingkari kebenaran dan mereka tidak menyembah Allah, yaitu kaumnya Nabi Musa alaihi salam tidak menyembah Allah ketika itu. Maka ini adalah jenis marah yang marah tersebut adalah didasari dengan kebenaran yang muncul dari apa yang ada dalam diri Nabi Musa alaihi salam. Kemudian marah yang kedua, ada marah yang dilandasi karena nafsu. Para pemirsa rahimakumullah, marah yang kedua inilah yang dilandasi karena nafsu seseorang. Maka inilah yang seharusnya bagaimana kita bisa menahan. Marah yang pertama yang dilandasi kebenaran saja, maka marah itu tetap harus proporsional, apalagi marah yang kedua. Maka dari itu Rasulullah berpesan kepada kita, beliau menyatakan, al-ghadabu minasyaiton wa syaitanu khuliqa minan nar wa innama tudfa'un naru bil ma' fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Rawahu Abu Dawud wal Bukhari. Ini terjemahnya adalah bahwa marah itu berasal dari setan dan setan tercipta dari api. Sesungguhnya api dapat dipadamkan dengan air. Maka apabila salah seorang di antara kalian marah, segeralah mengambil air wudhu. Para pemirsa rahimakumullah, dalam hadis yang lain Rasulullah berpesan terhadap sahabat Abi Darda, la taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, karena ketika engkau mampu menahan marah, maka engkau berhak mendapatkan balasan surga Allah kelak nanti di akhirat. Para pemirsa rahimakumullah, maka dalam konteks menahan amarah termasuk ciri-ciri orang yang muttaqin, sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 134. Allah mengatakan ciri-ciri orang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang menafkahkan sebagian dari harta atau rizki yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Lalu ciri berikutnya adalah wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Para ahli tafsir menjelaskan makna wal kadhiminal ghaidh ini adalah orang yang mampu menahan amarahnya ketika dia seharusnya punya kesempatan untuk marah. Kita ambil contoh misalnya para pemirsa rahimakumullah. Seseorang yang punya kedudukan tinggi, lalu dia marah gara-gara perlakuan atau perilaku dari bawahannya. Maka seseorang yang punya pangkat atau kedudukan di atasnya ini bisa meluapkan kemarahannya kepada bawahannya. Akan tetapi jika dia mampu mengendalikan amarahnya, maka sesungguhnya itulah ciri-ciri orang yang muttaqin. Berbeda dengan seseorang yang memang dia tidak mampu untuk marah. Seumpama ada seorang bawahan
yang dia ingin marah kepada atasannya, tapi tentunya dia tidak memiliki kemampuan terkait dengan marah terhadap atasannya. Maka yang dimaksud dengan ayat wal kaudhiminal ghaidh adalah orang yang mampu menahan amarahnya di saat dia sesungguhnya punya kesempatan besar untuk meluapkan amarahnya. Lalu lanjutannya, ketika seseorang mampu menahan amarahnya, maka bagaimana orang-orang muttaqin itu juga bisa memaafkan orang lain. Para pemirsa rahimakumullah, inilah sesungguhnya hakikat perintah menahan amarah, yang mana ini adalah salah satu ciri-ciri orang muttaqin, yang mana ketika kita melakukan ibadah puasa, endingnya atau esensinya adalah la'allakum tattaqun. Maka puasa ini harus bisa memberikan dampak positif kepada kita untuk menjadi orang-orang yang al-kaudhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, yaitu yang mampu menahan amarah serta menjadi pemaaf bagi orang lain. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah kultum yang singkat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.